Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Andri Rawan dan rekan saya di sini ada Dewi Amelia Imelda Putri, Ajeng Fiska Adelia, Aulia Nurul Afifah, Amelia Tahil Jayanti. Jadi kita mengamati mengenai ciri-ciri makhluk hidup di mana nanti kita akan sertakan di dalam video. Selamat menyaksikan. Oke, baik, selanjutnya kita akan coba menjelaskan mengenai ciri-ciri makhluk hidup, yaitu tanaman. Di sini kita menemukan tanaman jagung. yaitu jagung adalah tanaman monokotil, yaitu berbiji satu, yang termasuk ke dalam golongan ciri-ciri makhluk hidup. Ya, dan pertumbuhan jagung ini sekitar 90 hari atau 3 bulan sampai dengan waktu pemanenan. Ya, jadi dia bernafasnya menggunakan respirasi. Oke, di sini kita selanjutnya menemukan ciri-ciri makhluk hidup, yaitu berupa ikan nila. Ini dia di kolam ya. Yang kita amati. Dari atas kolam. Nah, di sini ada ciri-ciri makhluk hidup ikan nila, yaitu bernapas dia menggunakan insang, terus bergerak itu dengan sirip dan ekor, tumbuh dan berkembang itu dari telur dia menjadi ikan nila yang dewasa, terus berkembang biak itu secara generatif atau bertelur, membutuhkan makanan seperti plankton atau tumbuhan air, peka terhadap rangsangan, misalnya bergerak dengan cepat dia saat ada dalam bahaya, mengeluarkan zat sisa berupa air seni dan karbon dioksida. Oke. Di sini ada ciri-ciri makhluk hidup yang selanjutnya, yaitu adalah tanaman padi. Tanaman padi itu merupakan salah satu makhluk hidup ya, yang ciri-cirinya itu yang pertama bernafas. Dia bernafas menggunakan stomata atau mulut daun dan latisel atau batang untuk mengubah zat makanan menjadi energi. Nah, untuk ciri-ciri yang kedua yaitu tumbuh dan berkembang. Biji padi yang ditanam akan berkecambah atau bertumbuh menjadi tanaman yang tadi yang seperti ini. Untuk membutuhkan makanan, padi juga membutuhkan makanan. Dia membuat makanan sendiri melalui fotosintesis. Terus berkembang biak. Berkembang biaknya secara generatif atau secara biji, yang dihasilkan dari penyerbukan dan pembuahan dari bunga padi tersebut. Jadi inilah ciri-ciri makhluk hidup tanaman padi. Oke, di sini kita menemukan ciri-ciri makhluk hidup lainnya, yaitu berupa hewan sapi. Ini dia contoh sapinya dan buat saya sama. Jadi di sini sapi itu bernapas dengan paru-paru untuk mengambil oksigen. Kedua, tumbuh dan berkembang dari anak sapi menjadi sapi dewasa, membutuhkan makanan berupa rumput dan air, berkembang biak secara generatif dan melahirkan anak. Terus peka terhadap rangsangan, misalnya bereaksi saat lapar atau mendengar suara. Lalu mengeluarkan zat kotoran berupa air seni dan karbon dioksida. Oke, baik, selanjutnya kita akan coba mengamati ciri-ciri makhluk hidup. Di sini ada tanaman, yaitu ada tanaman pepaya. Ya, pepaya ini termasuk ciri-ciri makhluk hidup yang bernafas melalui daun dan batang, tumbuh dan berkembang dari biji menjadi pohon dan berbuah. Dia juga membuat makanannya sendiri dengan fotosintesis, berkembang biak dengan biji dari buahnya, peka terhadap rangsangan seperti cahaya matahari, bergerak mengikuti arah cahaya, dan mengeluarkan zat. Oke, jadi di sini kita menemukan ciri-ciri makhluk hidup lainnya. Di sini ada bunga sepatu. Bunga sepatu memiliki ciri-ciri yaitu bernapas melalui stomata pada daun, terus tumbuh dan berkembang dari biji menjadi tanaman berbunga, membuat makanan sendiri lewat fotosintesis, terus berkembang biak secara generatif dengan biji dari hasil penyerbukan dan pembuahan, peka terhadap rangsangan, misalnya daun,
menghadap cahaya matahari. Setelah itu bergerak mengikuti arah cahaya, mengeluarkan zat sisa seperti uap air dan karbon dioksida. Selanjutnya kita akan coba mengamati ciri-ciri makhluk hidup. Di sini ada jangkrik, kemudian ada burung jalak dan juga kura-kura. Yuk jelaskan. Ciri-ciri dari jangkrik bernapas dengan trakea, tumbuh dan berkembang melalui telur, membutuhkan makanan seperti daun, sayuran atau serangga kecil, berkembang biak secara generatif. Ciri-ciri dari burung jalak yaitu bernapas, bergerak. Burung jalak bisa terbang, melompat, dan berjalan. Memerlukan makanan dan air. Burung jalak termasuk omnivora, memakan buah, serangga, dan biji-bijian. Tumbuh dan berkembang. Dari menetas sebagai anak burung kecil atau piyik, burung jalak tumbuh menjadi dewasa. Berkembang biak. Burung jalak berkembang biak secara ovipar atau bertelur. Oke, selanjutnya kura-kura. Kura-kura di sini bernapas menggunakan paru-paru meskipun dia hidup di air. Jadi caranya saat dalam air, nanti sesekali muncul dia ke permukaan untuk mengambil udara. Lalu bergeraknya dengan keempat kakinya, bisa dilihat di sini. Untuk makan dan minumnya, dia pemakan segala termasuk omnivora. Untuk tumbuh dan berkembangnya, kura-kura menetas dari telur dan tumbuh menjadi dewasa. Atau generatif ya maksudnya. Terus berkembang biak secara ovipar atau bertelur. Beradaptasi dengan lingkungannya, mempunyai cangkang keras untuk melindungi tubuh dari musuh. Terus mengeluarkan feses dan urin melalui kloaka sebagai hasil metabolisme. Itu ciri-ciri makhluk hidup hewan burung jalak, kura-kura dan jangkrik.